Menurut penelitian, negara yang menjajah biasanya ditiru oleh negara jajahan. Sebenarnya secara logika negara jajahan pasti benci dengan penjajah. Tapi anehnya banyak negara yang dijajah malah meniru kebiasaan para penjajah. Kita ambil contoh negara Amerika misalnya. Amerika pernah dijajah oleh Inggris dan anehnya Amerika malah mengadopsi budaya Inggris dan bahasa Inggris dari bahasa persatuan. Bedanya cuma aksen doang. Kalau secara general bahasanya sama. Sebentar, sebelum kita lanjut, nanti kita jelaskan kenapa jajahan Belanda lebih bodoh daripada jajahan Inggris. Sabar, kita pasti jelaskan nanti. Selain Amerika, kita ambil contoh negara kita misalnya Indonesia yang dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Ada hal yang menarik dari peninggalan Belanda terhadap kebiasaan segelintir masyarakat di Indonesia. Kebiasaan Belanda berbicara diadopsi oleh penduduk di Sumatera Utara, nun jauh di sana, tepatnya di sebuah desa Dolok Sanggul di pinggiran Danau Toba yang kebetulan berbatasan dengan kampung halaman pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dolok Sanggul kalau di bahasa Indonesia kan adalah daerah pegunungan yang dingin. Orang-orang di sana seperti hidup di atas gunung. Pagi-pagi ketika kita bangun pagi, suasananya sangat dingin. Bahkan uap dari mulut kita mengendap berbentuk seperti asap rokok saking dinginnya. Siang serasa malam hari. Maka tak ayal masyarakat di sana menggunakan jaket saking dinginnya walaupun di siang hari. Maka kalau jualan AC dan kulkas di sana pasti bangkrut, sepi peminat. Tapi di balik udara yang sangat dingin tadi terdapat pemandangan yang sangat memanjakan mata, yaitu Danau Toba dan perkebunan kopi paling bagus kualitasnya di dunia. Oke, kembali ke topik penjajahan Belanda tadi. Di sana masyarakat sekitar menggunakan bahasa daerah tapi dengan logat Belanda. Masyarakat di sana persis dengan orang Belanda ketika mengucapkan huruf R dalam istilah pribuminya Harof. Jadi suasana di sana persis seperti sebuah desa di Belanda, ditambah suasana yang sangat dingin. Selain bahasa yang mirip, agama Belanda juga ikut diadopsi, yaitu Kristen Protestan. Sehingga kalau orang-orang dari sana merantau ke Belanda, tidak banyak mengalami culture shock karena punya agama dan iklim serta bahasa yang hampir sama. Belanda benar-benar serius mengajarkan agama Kristen di sana dulu, sehingga ada beberapa peninggalan sejarah seperti patung Nomensen yang berada di salib kasih. Selain bahasa dan agama, masyarakat di sana juga mengadopsi nama-nama orang Belanda, sehingga masyarakat di sana walaupun tinggal di desa terpencil, maka sudah terbiasa ditemukan dengan nama-nama orang Belanda seperti Hotman, Franciscus, Peter, Christopher, Mark, dan lain-lain. Sekarang kita fokus ke ilmu pengetahuan sebentar. Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa jajahan Belanda itu lebih bodoh sedangkan jajahan Inggris lebih pintar daripada Belanda. Kenapa? Saya hampir 10 tahun meneliti pertanyaan ini dan setelah saya menemukan jawabannya, saya terkejut. Ternyata ini semua diskenariokan oleh Belanda. Begini saya jelaskan pelan-pelan. Ketika revolusi media cetak berkembang di dunia tahun 1700-an dan saat itu mayoritas Indonesia masih buta huruf, kita tidak diajari oleh Belanda membaca. Kenapa tidak diajari? Nanti kita jelaskan. Sabar. Kita tidak seperti India yang dijajah Inggris, tapi diajari membaca. Dan setelah era industri media cetak berakhir, barulah disusul eranya media, termasuk media massa. Setelah eranya media, kita disuguhi film-film oleh Belanda. Jadilah kita bangsa penonton, bukan bangsa pembaca. Itulah alasannya kita lebih suka menonton daripada membaca. Sekali lagi, negara kita Indonesia lebih senang menonton daripada membaca, karena kita dulu tidak diajari membaca biar tetap bodoh dan hanya diracuni oleh film-film yang gak jelas dari Belanda. So, apa hubungan kebiasaan membaca dengan kecerdasan? Kita tahu bersama, semua negara maju di dunia ini adalah negara pembaca. Kita ambil contoh Amerika, Inggris, Jepang. Mereka adalah pecinta buku karena membaca lebih men-trigger otak daripada menonton. Sama India saja kita sudah kalah. Mereka sudah punya nuklir, mereka punya Bollywood, mereka punya teknologi yang lebih maju daripada kita. Kenapa India lebih maju? Seperti yang saya katakan tadi, India sudah diajari Inggris budaya membaca dulu waktu dijajah, sedangkan kita lebih gemar menonton dan kadang tontonannya tidak mendidik sama sekali, bahkan membuat mental kita jadi rusak. Sehingga untuk mengejar rating, para produser berlomba-lomba membuat film-film yang alay. Saya tidak menyalahkan produser, karena apa? Karena masyarakat kita suka. Jadi ketika kita tanya produser film misalnya, kenapa suka produksi film yang alay-alay? Pasti jawabannya, uang masyarakatnya suka kok, mau diapain lagi? Jadi tantangan buat para produser dan para konten kreator menciptakan
menciptakan konten yang bermutu sekaligus laku. Itulah PR paling sulit bagi konten kreator. Sekali lagi, tugas kita para generasi penerus merubah budaya menonton kita menjadi budaya membaca. Karena menjadi negara superpower seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, menjadi negara superpower dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Salam profit luar biasa.